Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you doing? I hope you are all doing well today. So, our topic today is about to be. Jadi, topik kita hari ini yaitu tentang to be. Nah, saya rasa mungkin di antara kalian pasti sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu to be dan apa saja yang termasuk to be dalam bahasa Inggris. So now let's check it out together. Now we start from the definition of to be. Jadi sekarang yang pertama kita mulai dari definisi dari to be itu sendiri. Nah, kalau to be dalam bahasa Indonesia berarti adalah. Namun dalam bahasa Inggris biasanya to be itu tidak memiliki arti sama sekali, tapi tetap harus digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, jadi kapan saja kita pakai to be dalam sebuah kalimat, kita lihat di slide berikutnya. Alright, now we start from to be, kinds of to be. Nah, jadi sini saya sengaja bagi to be itu dalam bentuk present dan past. Kalau present, kalian pasti sudah tahu present adalah bentuk waktu sekarang. Kalau past adalah bentuk waktu lampau. Nah, di sini ada subjek atau subjek dalam bahasa Inggris. Kalian sudah pelajari di pertemuan kedua. Ini adalah personal pronoun ya. Ini adalah kata ganti dalam bahasa Inggris. Jadi kalau untuk to be present dia bertemu dengan untuk past dia was, you, are, were, we and they, are and were, he, she, it, is and was. Oke. Untuk contoh kalimatnya kita lihat di slide berikutnya. Alright, now when do we use to be in a sentence? Kapan kita gunakan to be dalam sebuah kalimat? Nah, jadi ada syaratnya. Tidak semua kalimat mesti pakai to be. Ini. Jadi, to be hanya bertemu dalam 5 keadaan ini ya. Di sini saya singkat. To be bertemu dengan ana. Apa saja ana? Ana adalah singkatan dari adjective atau kata sifat, and noun, kata benda, a or a, adverb atau kata keterangan. And then to be dalam progressive verb. Progressive verb adalah kalimat yang sedang berlangsung atau continuous. Present or past continuous tense yang ditambah ing di belakang kata kerja. Nah, kalian pasti sudah familiar kan dengan continuous tense atau kata kerja yang ditambahkan ing seperti reading, writing, studying, and etc. And then the last to be in passive voice. Passive voice adalah kalimat pasif kalau dalam bahasa Indonesia. Seperti kalau kalimat aktifnya saya menyapu lantai. Kalau kalimat pasifnya lantai disapu oleh saya. Itu maksudnya kalimat pasif. Untuk selanjutnya adalah contoh kalimat to be plus noun atau kata benda. Subject plus to be plus noun itu sendiri. Nah, jadi noun jangan hanya fokus pada benda di sekeliling kita. Jadi jenis pekerjaan juga termasuk dalam kata benda dalam bahasa Inggris. For example, he is a student of Yayan Bone. Dia adalah seorang mahasiswa Yayan Bone. Nah, di sini pakai is. Kenapa pakai is? Karena he berpasangan dengan is untuk di to be present ya. Jadi kita fokus ke to be present dulu. Untuk to be bentuk sekarang atau bentuk waktu sekarang. You are pilots. Kalian adalah pilot. Di sini kenapa ditambah s? Karena you-nya berarti kalian. Kalau you, kamu, you are pilot. You are a pilot. Kamu adalah seorang pilot. Tapi sini saya artikan you sebagai kalian, jamak ya. Jadi jangan lupa untuk di noun-nya ditambahkan s. I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. Kalau bahasa Inggrisnya saya bukan seorang penyanyi,
I am not a singer. Jadi tinggal ditambahkan not saja ya. He is not a student of Yayan Bone. You are not pilots. I am not a singer. Apakah dia seorang mahasiswa Yayan Bone? Is he a student of Yayan Bone? Are you pilots? Apakah kalian pilot? Are you a singer? Or am I a singer? Apakah saya seorang penyanyi atau apakah kamu seorang penyanyi? Ya, jadi kalau di negatif things sisa ditambah not saja ya. Kalau di kalimat tanya, to be-nya dipindahkan ke depan. Now we move to adjective. Jadi bagaimana penggunaan to be yang bertemu dengan adjective? Saya rasa kalian pasti sudah paham yang mana saja yang termasuk kata sifat dalam bahasa Inggris. For example, beautiful, diligent, happy. She is beautiful. Dia cantik. Dia tidak cantik. She is not beautiful. Apakah dia cantik? Is she beautiful? Okay, they are diligent. Mereka rajin. They are not diligent. Mereka tidak rajin. Are they diligent? Apakah mereka rajin? I am happy or I'm happy. Saya bahagia. I'm not happy. Saya tidak bahagia. Nah, jadi sini kita lihat kenapa to be-nya tidak ada artinya. Saya adalah bahagia atau mereka adalah rajin. Nah, jadi itu yang tadi saya katakan, to be bisa saja tidak memiliki arti dalam kalimat, ya, tapi tetap harus digunakan. Apalagi kalau ada ana, ada progressive verb, ada passive voice. Jadi harus digunakan to be. Untuk selanjutnya, penggunaan to be dalam adverb atau kata keterangan. Subject plus to be plus adverb. Adverb di sini saya pakai keterangan tempat ya. He is at the office. Dia berada di kantor. They are at school. Mereka berada di sekolah atau mereka di sekolah. I'm in the classroom. Saya berada di dalam kelas. Jadi to be-nya di sini diartikan berada atau ada. Atau bisa juga tidak diartikan mereka di sekolah. Kalian pasti sudah paham. He is at the office. Dia berada di kantor. Dia tidak berada di kantor atau dia tidak di kantor. He is not at the office. Mereka tidak berada di sekolah. They are not at school. Apakah mereka di sekolah? Are they at school? Ya, jadi begitu saja ya. Kalau untuk kalimat negatif bisa ditambah not, tambah not, tambah not. Kalau kalimat tanya, to be diletakkan di depan. Oke? Nah, selanjutnya penggunaan to be dalam progressive verb. Nah, ini tadi yang saya katakan, verb plus ing. Kalian pasti sudah tahu ya, sudah pernah belajar sebelumnya. Verb atau kata kerja ditambah ing. The rabbit is eating a carrot. Kelinci itu sedang makan wortel. Nah, jadi kalimat ini diartikan sedang. Ya, jadi sedang berlangsung. You are reading a book. Kamu sedang membaca buku. Kamu sedang membaca sebuah buku. I'm studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Jadi ini maksudnya progresif. Setelah kata kerja ditambahkan ing, ya. Eating, reading, studying, learning, running, walking. Nah, jadi begitu. Diartikan sedang berlangsung atau sedang terjadi. Alright, now we move to the passive voice. Jadi sekarang kita masuk di kalimat pasif. Nah, untuk di kalimat pasif, kalian butuh penghafalan sih sebenarnya di sini karena kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Baik itu irregular, kata kerja beraturan, kata kerja tidak beraturan ataupun regular, kata kerja beraturan. For example, I'm kicked by Andy. Saya ditendang oleh Andy atau Andi. Sorry. Saya ditendang oleh Andi. The floor is swept by me. Lantai itu disapu oleh saya. The books are read by Titin.
Jadi sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga. Sini kata kerja bentuk ketiga. Jadi formulanya atau rumusnya subject plus to be. Ya, jadi kita lihat saja kalau present ism are, kalau past was were. Terus plus verb 3 plus by agent. Ini maksudnya by agent siapa? Siapa yang melakukan? For example, tadi ini I'm kicked by Andy. Kalau di kalimat aktifnya Andi menendang saya, berarti Andi kicks me. Kalau di kalimat pasifnya I'm kicked by Andy. Oke? Now we move to the to be in past tense. Jadi sekarang kita pindah ke penggunaan to be dalam kalimat lampau. Seperti tadi, tetap ada noun. Yang pertama noun, I was a student of SMAN 13 Bone last year. Saya adalah seorang siswa di SMA 13 Bone tahun lalu. Nah, jadi untuk memudahkan kalian membedakan mana yang present, mana yang past, di sini saya menggunakan time signal ya, time signalnya. Jadi ada bentuk waktunya atau ada keterangan waktunya last year. My mother was a teacher 3 years ago. Ibuku adalah seorang guru 3 tahun yang lalu. Ibuku bukan seorang guru 3 tahun yang lalu. My mother was not a teacher 3 years ago. They were classmates when they were in elementary school. Mereka adalah teman kelas ketika mereka di SD atau ketika mereka masih SD. Mereka bukan teman kelas ketika mereka di SD. They were not classmates when they were in elementary school. Jadi formatnya seperti tadi ya. Di sini saya hanya menambahkan keterangan waktu lampau supaya kalian bisa bedakan. Di sini kenapa bisa my mother plus was? Karena my mother itu singular atau tunggal. Jadi kalau tunggal kita pakai to be was untuk di past. Untuk di present kita pakai to be is. Selanjutnya adalah penggunaan to be pada adjective untuk di kalimat past atau past tense. Subject plus to be plus adjective. We were late yesterday. Kita terlambat kemarin. Kita tidak terlambat kemarin. We were not late yesterday. Apakah kita terlambat kemarin? Were we late yesterday? I was sad last night. Saya sedih kemarin malam. Saya tidak sedih kemarin malam. I was not sad last night. Apakah kamu sedih kemarin malam? Were you sad last night? And then, my mother was angry with me. Ibuku marah kepadaku. My mother was not angry with me. Apakah ibumu marah kepadamu? Was your mother angry with you? Jadi kalau negatif bisa ditambahkan not. Kalau di kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be-nya diletakkan di depan sebelum subjek itu sendiri. Dan sini saya masih pakai keterangan waktu ya, supaya kalian lebih mudah membedakan mana kalimat present dan mana kalimat past. Selanjutnya, penggunaan to be dalam adverb atau keterangan tempat ya. Saya gunakan sini khusus keterangan tempat. Seperti yang contoh presentnya tadi. Cuma sini perbedaan to be-nya saja, ada was dan were. She was in the cafe last week. Dia berada di cafe minggu lalu. She was not in the cafe last week. Dia tidak berada di cafe minggu lalu. Apakah dia berada di cafe minggu lalu? Was she in the cafe last week? You were not in Jakarta last month. Kamu tidak berada di Jakarta bulan lalu.
Apakah kamu berada di Jakarta bulan lalu? Were you in Jakarta last month? I was in the library yesterday. Saya berada di perpustakaan kemarin. Saya tidak berada di perpustakaan kemarin. I was not in the library yesterday. Alright, now we move to the passive voice. Jadi seperti tadi, formulanya ada subject plus to be plus verb 3 plus by agent. I was taught by your father at high school. Saya diajar oleh ayahmu di SMA. Jadi taught sini berasal dari kata teach. Your father taught me at high school. You were given this book by Ahmad yesterday. Kamu diberikan buku ini oleh Ahmad kemarin. Oke, jadi sini diberikan, diajar. She was accompanied by her mother yesterday. Dia ditemani oleh ibunya kemarin. Dia tidak ditemani ibunya kemarin. She was not accompanied by her mother yesterday. Oke, apakah dia ditemani oleh ibunya kemarin? Was she accompanied by her mother yesterday? Jadi begitu saja ya. Kalau negatif bisa tambahkan not. I was not taught. Oke. So is there any questions about to be? Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya. Khususnya untuk to be, baik itu contoh kalimatnya, formulanya, atau yang lain-lain. Bagaimana menggunakan to be dalam sebuah kalimat. So, this is the end of our material. So, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.